Ibu Guru yang sedikiranya hadir pada hari ini. Semoga acara hari ini banyak memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pergi ke Teluk Lidung membeli garam dicampur dengan makanan. Izinkan saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu Guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Nasir SPDSD, Kepala Sekolah SDN 03 Teluk Lidung, Kecamatan Pulau Buru. Yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu Guru hebat yang berkesempatan hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada hari ini, Kamis 26 Oktober tahun 2023 di SDN 03 Teluk Lidung dalam acara diseminasi penyebaran budaya positif di sekolah oleh CPG Angkatan 9 Kabupaten Indragiri. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beriring doa semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Acara kedua selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara ketiga pembacaan doa. Acara keempat sambutan. Acara kelima acara inti, dan acara keenam yaitu penutup. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, langsung saja kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan tertib dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nur Hidayati SPD. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya 34. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara ketiga yaitu pembacaan doa. Dan dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Husaini SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa ala waliyina wa ala masyayikhina wa ala rahmah wa aslimin. ولمن أوصانا بدعاء اللهم أحسن عبادنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وأجرنا من عذاب كل شيء قدير وبارك لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami ucapkan. Berdoa semoga acara kita pada pagi hari ini tentunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Kenapa nak tak semangat? Nah seharusnya kita sebagai guru nanya, jangan kita langsung marah. Apa kamu nih tak semangat nih belajarnya nih? Tak perhatikan ibu nih. Coba perhatikan nih. Kita harus tahu dulu alasan anak itu apa. Jangan tiba-tiba kita langsung marah tanpa kita tanya terlebih dahulu apa alasan dibalik perilaku yang anak kita lakukan tersebut. Kesehatan, rumah, dan kasih sayang itu bersifat fisiologis. Sama juga kesehatan. Mungkin pada saat pergi sekolah anak kita kurang sehat, sehingga dia lemas belajarnya, ataupun jadi mengantuk. Nah itu semua salah satu kebutuhan bertahan hidup. Dan kedua yaitu yang bersifat biologis. Kalau bersifat biologis, tahulah kita ya semuanya ya, tak perlu saya bahas di sini. Lanjut yang ketiga yaitu yang bersifat psikologis. Nah, ini kebutuhan akan perasaan aman. Bisa juga anak itu bertingkah. Identifikasi kebutuhan apa yang sedang diperlukan oleh peserta didik kita kalau dia melakukan perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah kita. Kita lanjut. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Ini termasuk kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, keinginan tetap terhubung dengan orang lain. Nah, ada mungkin di salah satu peserta didik kita yang di rumahnya tuh kurang perhatian ataupun kurang kasih sayang karena orang tuanya sibuk kerja, sibuk ini, sibuk itu, jadi dia merasa kurang kasih sayang, maka dia di sekolah bertingkah. Bertingkah tadi macam mana dia mengganggu temannya. Tujuannya mengganggu temannya tadi apa? Supaya dia mendapatkan perhatian dari gurunya. Kita lihat kasus Bu Ambar tadi. Apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, dan ketika guru melaporkan kepada orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima.
kita sebagai pendidik tentu masalah-masalah ini seringkali kita temui di kelas-kelas kita, cuma mungkin kita belum bisa menganalisis kira-kira anak ini kebutuhan dasar apa yang sedang dia penuhi dari perilaku yang dia lakukan tersebut. Kita lanjut yang ketiga, yaitu kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini penguasaan. Berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, umpama penguasaan ya, ada seorang anak yang jahil kepada temannya. Dia tuh menjahili temannya tuh supaya temannya tuh takut nurut sama dia. Sini, minta duit kau. Misalkan gitu kalau anak kita kan, kalau dia sedang marah sama temannya, dia berusaha menguasai temannya tuh bagaimana temannya itu menurut sama dia. Entahkah itu kalau di sekolah biasanya kasih aku contekan, misalkan gitu kan, memaksa kasih aku contekan. Menurut tak kawannya tuh? Kalau kawannya tadi menurut dengan apa yang diperintahkannya, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, apabila dalam kasus Ambar tadi Doni, dia menjawab, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia pengen diakui, pengen dianggap bisa, pengen dianggap hebat oleh rekan-rekannya ataupun teman-temannya. Jadi dia berulah supaya mendapat perhatian dari teman-temannya. Kita lanjut kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan ya, yaitu kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kalau pada kasus Ibu Ambar tadi, bila jawaban Doni adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanannya yang dibawa oleh ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Kadang bisa juga anak didik kita di kelas, Bu, bosan Bu. Ngapa bosan? Kan ada bisa tuh kadang, Bu bosan Bu belajar itu aja, kami udah paham Bu. Nah, kadang ada tuh kita temui. Nah, berarti dia pengen kebebasan. Kita sebagai guru harusnya langsung tanggap, oh anak ini sudah mampu dia di ini. Harusnya kita memberikan lagi materi yang lebih kompleksitas ataupun lebih menantang bagi dia. Sehingga kebutuhan dasar akan kebebasannya tadi terpenuhi oleh dia. Apapun, Bu, kami tak mau belajar ini Bu, kami mau belajar materinya dijadikan lagu aja Bu. Kami tak mau, kami mau diskusi Bu. Nah, bisa ya Bu kayak gitu ya. Kami mau diskusi Bu, atau kami Bu maunya sendiri-sendiri aja. Nah itu anak, seharusnya kita sebagai pendidik menyuruh anak memilih gaya belajar yang dia inginkan seperti apa, agar kebutuhan dasarnya akan kebebasan tadi terpenuhi. Yang terakhir yaitu kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Meliputi yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Dalam kasus Ibu Ambar tadi,
Bila Doni menjawab ia melakukannya karena iseng saja, ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi kurang hiburan dia, kurang hiburan. Jadi dia usil sama temannya, suka lihat temannya menangis, suka lihat wajah temannya yang marah tadi karena ulahnya, berarti dia senang berarti kebutuhan akan kesenangannya tidak terpenuhi, makanya dia berlaku seperti itu. Sama lah juga kita sebagai pendidik ya, kadang butuh refreshing. Betul lah itu Bapak-Bapak. Butuh ya, mungkin 1 semester kita belajar mendidik anak, banyak kejadian ataupun peristiwa ini itu, makanya kita ada waktu liburan. Nah, manfaatkan waktu liburan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita akan kesenangan. Tahu sama hal-hal, bisa ke perempuan senang hati. Ke bukit, ke kebun, ya memancing. Nah, yang hobi memancing mungkin dia bisa memenuhi kebutuhan kesenangannya dengan cara memancing. Yang ibu-ibu suka memasak, bisa memenuhi kebutuhan kesenangannya dengan cara memasak. Pastinya sesuai dengan hobinya masing-masing lah ya. Nah, apabila kebutuhannya ini terpenuhi, maka tidak akan terjadi perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah, demikian Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Dawson. Nah, yang perlu kita ingat bahwa Bapak Ibu, semua perilaku anak murid kita itu pasti punya tujuan. Tujuannya adalah mereka ingin memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa menganalisis anak, kebutuhan dasar apa yang sedang dia ingin penuhi. Baik, di sini ada kasus lagi. Kita akan mencoba mengidentifikasi 5 kebutuhan dasar manusia. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, ia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa ia benci pada ibu Rani, gurunya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti yang di samping ya. Nah, bila Bapak Ibu berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengarkan informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Oke, kita perhatikan jawaban Dinda satu-satu. Nah, apabila jawaban Dinda tadi, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Nah, kira-kira dari jawaban Dinda tadi kita bisa menganalisis kebutuhan dasar apa yang sedang dipenuhi oleh si Dinda. Ayo Bapak Ibu, kita ingat tadi kebutuhan dasar ada 5. Bertahan hidup itu kebutuhan kesenangan, Bu. kebutuhan apa? Kebebasan. Bersenandung berarti dia pengen apa tuh? Pengen bernyanyi ya? Pengen bernyanyi berarti ada kebutuhan apa ya kalau dia pengen bernyanyi? Senang, kesenangan. Iya, dia berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Dia senang bernyanyi, maka dia bersenandung ketika dia belajar. Nah, kira-kira kita sebagai pendidik apa yang harus kita lakukan? Kalau ada peserta didik kita seperti itu di kelas, apakah kita langsung marah-marah? Wah, dia Dipanggil dikasih kesempatan nyanyi di depan. bagus. Dipanggil kasih kesempatan nyanyi di depan ya, agar kebutuhannya tadi terpenuhi. Bagus, tepuk tangan dulu untuk Ibu Neti. Mungkin ada lagi yang lain pendapatnya, Ibu Terniati?
semester Jangan 1. kan Bu, apa dikeluarkan dari kelas Bu? Tidak, Bu. Diberi kesempatan untuk dia bernyanyi ke depan, Bu. Iya bagus. Berarti Ibu bisa memenuhi kebutuhan dasar dari si anak tadi. Oke, kita lanjut jawaban yang nomor 2. Nah, apabila Dinda menjawab, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jilbab baru. Jadi dia ngadu sama mamanya rupanya kalau jawabannya seperti ini. Ngadu, oh nangis. Terus ditanya, rupanya ibu guru tak negur dia waktu dia pakai jilbab baru. Kira-kira kebutuhan dasar yang mana yang pengen dia tak memperhatikan? Ibu guru tadi cuek. Cuek dia. Padahal si anak tadi pengen lah ditegur, dibilang cantik gitu. Dielus-elus gitu ya, cantiknya juga kamu. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang pengen anak penuhi? Si Dinda tadi. Kebutuhan tadi ada 5. Kesenangan. Ya Pak Ahmadi? Kasih sayang rasa terima. Iya betul sekali. Jadi kebutuhan dasar yang mau dipenuhi oleh Dinda dengan jawabannya seperti tadi, yaitu yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan dasar dan kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima, pengen diperhatikan oleh gurunya, dia pakai jilbab baru. Jadi nanti lain kali Bapak Ibu kalau ada anak didik kita pakai sepatu kan dia tuh, kalau anak-anak kan beda dengan kita ya, kalau kita kan biasa aja, tapi kalau anak-anak kalau dia punya barang baru dia pasti pengen kalau kami bilang mengunggahkan, kalau harus dibilangnya apa ya, pamer gitu, engke ya. Nah rupanya dia punya tujuan tertentu. Jangan kita bilang engke nah bisa pakai baju no. Kadang kawan-kawannya kan gitu bilangnya engke nah, padahal dia berbuat seperti itu ada tujuannya. Dia pengen memenuhi salah satu kebutuhan dasar tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kadang kita cuek ya kalau sebagai pendidik ya, saking sibuk tadi cuek. Goyang. Oke, habis Bapak Ibu, kita lanjut lagi materi baru. Restitusi 5 posisi kontrol. Oke, tentang kebutuhan dasar tadi bisa kita pahami ya Bapak Ibu ya. Mengerti. Enter. Kita Dilebarkan tuh. kita lanjut aja ya. Teknisi. Ah itu ya, bawah sedikit. Oh oke. Iya. Nggak ada tampilan sebelahnya. Kita lanjut 5 posisi kontrol. Iya. Nah, pada 5 posisi kontrol kita awali juga dengan pertanyaan pemantik yang akan saya bacakan, yaitu Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, guru SDN Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapat pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sekolah. Atau istilah sekarang namanya perundungan ya, bullying. Nah, bila Anda seorang guru, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana? Mengapa? Oke, di sini baik Bapak Ibu, saya minta pendapat Bapak Ibu dari kasus Hana ini. Kira-kira penerapan disiplin apa yang tetap kita gunakan untuk Hana? Pak Leon barangkali Pak. Apa kalau seandainya terjadi di kelas Pak Leon, apa yang akan Pak Leon lakukan? Ada salah satu murid kita yang mengejek-ngejek temannya. Apakah kita biarkan? Kita tindak lanjuti
Itu dengan cara apa menghukum? Dipanggil. Apa berarti? Dipanggil Hana, dinasihati dan disyaratkan tidak boleh membeli kawan. Oh gitu, dipanggil, Dinasihati. dinasehati, dan tidak boleh membuli kawan. Oke, tepuk tangan untuk Bu Neti. Sistemnya kan dua sistem dia kan. Nah, jadi Bapak Ibu, program disiplin positif yang berpusat pada murid menurut Dian Gasser dengan pendekatan restitusi 5 posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Kedua, membuat merasa bersalah. Ketiga, posisi teman. Keempat, posisi pemantau. Yang kelima, posisi manajer. Itu 5 posisi kontrol yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai pendidik dalam menghadapi kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita. Kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu posisi penghukum. Nah, posisi penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Misalkan kasus di sekolah kita banyak kasus, misalkan ada anak yang datang lambat datang ke sekolah. Lalu kita nih gara-gara mungkin ada agak emosi dari rumah nih, lalu kita langsung marah-marah, sini kau. Nah, pokoknya nadanya itu berotot, suara tinggi. Kenapa kau datang terlambat? Kan kita udah ada aturan disiplinnya, tapi kenapa kamu masih datang terlambat? Nah, misalkan seperti itu, pokoknya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, dan jarinya menunjuk-nunjuk. Dia menyalahkan si murid tadi mengapa murid tersebut datang terlambat tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu apa alasannya. Langsung marah-marah karena terbawa emosi kan. Nah, kalau kita melakukan posisi sebagai pengontrol, hasilnya yang kita dapatkan, murid akan memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Contoh tadi, kamu lagi yang terlambat, kamu terus yang terlambat, bisa tak datang besok lebih cepat lagi. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita apa kira-kira perasaan murid kalau kita sebagai pendidik berkata seperti itu? Sedih, takut, ya, kesal, takut. Takut juga, mungkin beginilah tuh kalau dimarahi ya. Posisi kita bisa bayangkan posisi anak yang dimarah-marahi, ditunjuk-tunjuk, dihardik. Nah, Bapak Ibu semua, jadi bisa jadi karena anak tadi kita perlakukan seperti itu, kita menggunakan posisi penghukum pada kesalahannya, bisa jadi nanti pas kita pulang kita dicegat di tengah jalan. Banyak kasus kejadian yang WK yang di TV-TV itu seorang murid membacok gurunya Karena nilai ya Bu, karena nilai UTS-nya rendah. karena nilai UTS-nya rendah. Terus ada lagi bisa jadi ban Honda gurunya dikempeskannya karena dia kesal dengan gurunya tadi yang marah-marah dengan dia tanpa memberi kesempatan kepada dia apa alasannya tadi. Yaitu posisi penghukum. Kita lanjut. Kedua yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Nah, guru pada posisi ini biasanya suaranya lembut, menggunakan keheningan yang orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Misalkan kasusnya sama aja ya, anak terlambat datang sekolah misalnya gini. Kenapa sih kamu nak terlambat lagi? Kamu kan tahu kita masuk jam berapa. Dengan suara lembut, merasa kita tuh membuat anak tuh merasa bersalah dengan kelakuan itu, dengan mengapa dia terlambat.
Coba kamu bayangkan, seandainya ibu bapak kamu tahu kamu berbuat seperti ini, apa perasaan mereka? Bagaimana perasaan mereka? Nah itu posisi membuat merasa bersalah. Kira-kira kalau anak kita gitu-gitu kan bagaimana ya? Pernah Bapak Ibu kira-kira melakukan posisi ini tak terhadap anak didiknya? Pernah ya? Ya, jujur betul ya Ibu. Bapak Ibu, saya pun pernah juga melakukan seperti ini. Kita berada di posisi membuat merasa bersalah. Saya pernah tuh tes sama anak peserta didik saya. Kenapa kamu nak tak pakai sepatu? Kan ibu udah cakap kita ke sekolah harus pakai sepatu. Kamu kan udah janji sama ibu mau pakai sepatu. Ya bu, gitu, seperti itulah. Gak ada suaranya loh, lembut. Nah hasilnya Bapak Ibu, kalau kita menggunakan posisi membuat merasa bersalah, murid akan menyembunyikan perasaannya, menyangkal atau bisa berbohong. Itu akibatnya negatif jadinya ya, menyangkal atau berbohong. Kita lanjut lagi, posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasinya. Melalui persuasi atau melalui bujukannya ya Bapak Ibu. Contohnya bisa sebagai teman. Nah, kata-kata yang digunakan itu biasanya kalau pada posisi teman ini, kalau anak tersebut terlambat bisa juga, ayolah nak, demi bapak, ayolah demi bapak, Ustaz jangan terlambat lagi ya. Jadi kata-kata itu seolah akrab dengan murid, akrab, terus bersenda gurau, dekat dengan murid. Nah, besok jangan terlambat lagi ya nak ya. Hari ini tak apa-apa lah terlambat, besok jangan lagi ya. Nah seperti itu. Ya sudah, masuk sana. Nah, masuk sana, nanti jangan diulangi lagi ya. Nah, seolah kita itu akrab dengan murid. Berarti pada saat itu kita memposisikan diri kita sebagai teman. Pada kasus yang ada pada murid kita yang terlambat tadi. Nah hasilnya murid akan ketergantungan kepada gurunya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, pas guru itu tidak ada, kebetulan tidak ada, dia bingung. Misalkan Bu Eka tak sekolah, sementara Bu Eka itu guru kesenangannya muridnya tak sekolah misalkan. Pas dia dapat masalah, jadi tidak ada teman yang membantu dia. Jadi dia ketergantungan terhadap gurunya, dia tidak bisa membuat keputusannya sendiri. Pernah nggak kita kira-kira melakukan seperti itu? Pernah ya, sesekali pernah kita melakukan seperti itu. Sering lah ya. Itu bukan kasus, Pak. Itu berarti memenuhi kebutuhan dasar kerohanian. Berarti sama-sama yang memenuhi kebutuhan dasar ya Pak ya. Istilahnya anak itu memang teman kita belajar ya. Iya. Anak posisinya keadaannya kita pantau. Iya. Kemudian di dalam kegiatan sehari-hari itu tetap kita ikuti. Kita Teman lah itu. Nah, tapi sesuai dengan aturan-aturan dan batas-batasannya Pak ya. Ya. Karena masukan anak itu saat kita berteman itu lebih senang daripada saat memberikan materi. Iya betul Pak. Dan pada saat kita memberikan pelajaran itu anak itu lebih akrab dengan kita kan. Saya sering di luar itu menasihati saat belajar, kesalahan waktu saat belajar, itu saya sering mengikuti mancing, dan kami main itu sering saya ingatkan semuanya dalam pembahasan di luar. Jadi tidak ada rasa segan. Tapi kalau di dalam kelas itu dia malu dengan teman yang lain. Iya betul. Secara individu Pak ya. Nah, itu posisi teman ya yang pernah dilakukan oleh Pak Vendra. Cuman ini sebenarnya bisa kita lakukan pada kasus-kasus tertentu, tapi tidak semua kasus bisa kita lakukan dalam posisi teman. Seperti proses pelajaran tadi betul kata Pak Vendra, kalau dalam proses pelajaran itu anak itu akan mudah dapat kalau kita memposisikan diri kita sebagai temannya. Ya betul sekali. Kita lanjut yang ke
Posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, pemantau tadi seperti yang Ibu Eka jelaskan di depan tadi ada konsekuensi. Jadi berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Misalkan anak terlambat datang sekolah, terlambat nih. Nah, ada suara yang digunakan biasa datar ya, datar dan formal. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai pemantau, tak sama dengan pemarah tadi. Kalau pemarah tadi kan dengan kata-kata emosi, kalau membuat rasa bersalah dengan cara lembut, kalau teman itu seperti berteman bersenda gurau. Tapi kalau pemantau ini ada suara datar dan sedikit ucapan pun sedikit formal terhadap anak tadi. Nah, misalkan pada anak kasus terlambat sekolah tadi, "Nak, kamu tahu tak kenapa Bapak panggil ke sini?" "Ya Bu." "Kamu tahu?" Misalkan saya terlambat Bu datang sekolah. "Iya betul." "Kamu tahu tak peraturan kalau terlambat datang sekolah?" "Tahu Bu." "Kamu tahu konsekuensinya kalau kita terlambat datang sekolah?" "Tahu Bu." Berarti kalau konsekuensi yang dijelaskan oleh Bu Eka tadi, adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Konsekuensinya kalau terlambat datang sekolah itu apa Nak? "Saya harus tinggal pada jam pada jam istirahat. Saya tidak boleh istirahat. Saya harus mengerjakan tugas yang tertinggal tadi ketika jam istirahat." Nah, itu konsekuensi. Ada perjanjian di awalnya. Kalau terlambat datang sekolah, ini anak mengetahui akibat yang diterimanya. Akibat yang diterimanya anak mengetahui. Misalkan, kita bikin misalkan di kelas, kalau tak kerjakan PR, kamu belajar di luar ya. Kalau anak bilang, "Ya Bu, kami setuju Bu." Nah, itu namanya konsekuensi. Kalau misalkan tidak bawa buku pelajaran, kamu suruh pulang ya, ambil tadi. "Setuju tak?" "Setuju Bu, kami setuju." Nah, itu namanya konsekuensi. Adanya persetujuan antara guru dengan murid dalam membuat peraturan. Ini yang dia langgar, ini konsekuensinya. Jadi murid sudah tahu. Itu dalam posisi pemantau. Nah, jadi guru itu lebih pada mengawasinya pada apakah anak itu melanggar peraturan dan apa konsekuensinya. Itu kalau kita sebagai pemantau. Tapi kalau misalkan hukumannya itu tiba-tiba, kamu tak datang sekolah ini, terus keliling lapangan 5 kali. Anak tak tahu, tapi ya tiba-tiba guru tadi yang tiba-tiba memberikan hukuman seperti itu. Nah, itu namanya bukan konsekuensi, tapi hukuman. Anak tidak tahu sebelumnya apa akibat dari dia terlambat datang sekolah tadi. Itu namanya hukuman tanpa direncanakan dan anak pun tidak tahu. Itu perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut. Manajer, posisi yang terakhir yaitu manajer. Nah, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Contohnya kasus tadi juga, anak terlambat datang sekolah, kita panggil, jangan langsung kita marah-marahi, kita panggil. "Kamu tahu, Nak, apa alasan ibu panggil ke kantor?" "Tahu." "Apa?" "Karena saya terlambat datang sekolah Bu." Terus kita tanya, alasannya apa? Kok dia terlambat datang sekolah? "Apa Nak alasan kamu terlambat datang sekolah?" Tentu si anak tadi bercerita alasannya mengapa. Apalagi kita tahu rumahnya jauh, rumah saya jauh Bu, atau di tengah jalan sepeda kami bocor Bu, atau bisa juga malam tadi kami pergi ke Duri Bu, rumah nenek kami. Jadi saya lambat bangunnya Bu. Nah, itu alasan anak itu. Kita dengarkan alasannya tersebut. Kita dengarkan tanpa kita menyalahkan perbuatannya.
Nah, setelah kita tahu alasannya, baru kita bersama murid tadi berdiskusi, mencari solusi. Nah, sekarang supaya kamu itu tidak terlambat lagi besok, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Nah, si anak tadi menjawab tentunya, Bu, kami kalau supaya kami tidak terlambat lagi, mungkin kami datangnya lebih awal atau lebih cepat. Biasa kami datangnya 7, mungkin kami datangnya setengah 7 dari rumah. Supaya kalau ban sepedanya kempes, kami masih ada waktu supaya tidak terlambat memperbaikinya. Nah, seperti itu kita tanya. Terus anak sendiri yang mencari solusi dari permasalahannya tadi. Bukan kita sebagai guru yang mencarikan solusinya, tapi anak sendiri. Nah, hasilnya menguatkan watak dan karakter murid. Jadi watak dan karakter murid tadi, kalau kita masuk memposisikan diri kita sebagai manajer, karakternya tuh nampak. Dia akan kembali ke keyakinan dia ataupun ke keyakinan kelas. Karakternya nampak. Dia mau jadi orang seperti apa? Apakah dia mau jadi orang yang disiplin ataupun mau jadi orang yang pembangkang? Itu kita akan lihat dari jawaban-jawaban yang dijawab oleh murid kita tadi. Lalu kita arahkan, kita membimbing ataupun menuntut anak tersebut agar bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi di hatinya. Jangan kita sebagai pendidik ini langsung marah-marah, langsung menyalahkan anak, karena kita tahu tadi setiap perbuatan ataupun setiap perilaku yang dilakukan peserta didik kita pasti punya alasannya. Mengidentifikasi 5 posisi kontrol. Nah, kita akan identifikasi kira-kira posisi kontrol mana yang kita gunakan kalau kata-kata kita seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol mana yang kita gunakan? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Saya kecewa sekali sama kamu. Apa? Bu Yati? Saya kecewa sekali sama kamu. Pembuat rasa bersalah. Lanjut, kamu tidak pernah benar mengatakannya. Kamu tidak pernah benar mengatakannya. Posisi kontrol mana kalau kita mengatakan ini kepada peserta didik kita? Pak ini? Udah banyak sangat. Oh, gimana lupayan? Nengok jam lah. Ayolah lakukan demi saya. Ayolah lakukan demi saya. Teman. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap. Jadi dia perjanjian kalau ini dia dapat stiker. Kalau dia dapat ini dapat stiker. Berarti apa nih? Iya betul Pak ya, pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Jadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilakunya ya dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, dalam kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah pada peserta didik, kita bisa melakukan dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini merupakan strategi yang bisa dilakukan oleh guru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Adapun segitiga restitusi itu meliputi 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas, langkah kedua validasi tindakan yang salah, dan langkah yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi kalau menstabilkan identitas itu tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses.
Kalau validasi tindakan yang salah, itu setiap tindakan kita lakukan dengan suatu alasan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya sama teman, dia tahu kesalahannya apa. Berarti kita hubungkan dengan keyakinan kelas kita tadi. Nah, keyakinan kelas yang sudah kita buat sesuai yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Bu Eka, tentang keyakinan kelas. Kita hubungkan, berarti kita bimbing dia tuh telah melanggar keyakinan yang mana. Oh ini Bu, kan kita tahu kita punya keyakinan kelas ini, kenapa kamu langgar? Kita menanyakan keyakinan. Terus kita lagi bisa menggunakan kalimat, kamu tentu tahu apa yang akan kamu lakukan supaya masalah ini tidak terulang lagi. Nah, tanyakan kepada anak, maka anak tersebut akan mengemukakan pendapatnya apa yang harus dia lakukan supaya dia tidak melakukan kesalahannya lagi. Nah, Bapak Ibu, demikianlah penyampaian saya tentang segitiga restitusi yang bisa sama-sama kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Kita sebagai pendidik bisa merubah paradigma kita ke depannya menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Yang sebaik-baiknya, mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang pendidik yang lebih baik lagi ke depannya, bisa menerapkan ilmu-ilmu atau teori-teori yang kita dapat, kita aplikasikan dalam dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pendidik, khususnya di kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas pemaparan materi yang sangat luar biasa oleh Ibu Sri Hartini dan Ibu Rita Gusbawati. Acara selanjutnya yaitu penutup. Demikian rangkaian acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan acara ini dapat menambah konsekuensi bagi kita semua dan menggerakkan hati kita untuk mengikuti program Guru Penggerak guna memajukan dunia pendidikan dan negara yang kita cintai. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu Guru semua. Saya selaku pembawa acara mewakili penyelenggara memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.